Coba jujur dengan dirimu sendiri sejenak. Kapan terakhir kali kamu benar-benar berhenti? Bukan karena pekerjaan sudah selesai, bukan karena tidak ada lagi yang bisa dikerjakan, tapi semata-mata karena kamu memilih untuk beristirahat tanpa rasa bersalah. Sulit mengingatnya, bukan? Kita hidup di era di mana manusia bekerja lebih banyak dari siapapun dalam sepanjang sejarah peradaban. Dan meskipun begitu, kita masih merasa ada yang kurang. Kita masih merasa perlu mencapai lebih dan lebih dan lebih lagi. Teknologi yang seharusnya mempermudah kita justru mempertebal batas yang sudah kabur antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Di zaman dulu, ketika seseorang pulang kerja, ia pulang sungguh-sungguh. Pekerjaan tidak bisa mengikutinya ke rumah. Tapi hari ini, dengan laptop, ponsel, kita terkoneksi 24 jam sehari. Hal pertama yang banyak orang lakukan ketika membuka mata di pagi hari bukanlah menyapa orang yang dicintai, melainkan mengecek pesan dan email pekerjaan. Apakah ini terasa familiar bagimu? Dan di tengah semua itu, jika hasilmu tidak sesuai ekspektasi, kamu masih bisa dicap sebagai pemalas. Devon Price dalam bukunya Laziness Does Not Exist hadir dengan sebuah klaim yang mungkin mengejutkanmu. Kemalasan itu tidak pernah benar-benar ada. Yang ada adalah sinyal dari tubuh dan pikiran yang sudah lama tidak kita dengarkan. Sebelum kita mulai sebuah cermin, Price tidak hanya berbicara sebagai akademisi, ia berbicara dari pengalamannya sendiri. Ia adalah seorang overachiever, orang yang selalu berusaha memberikan lebih dari yang diminta. Jika diminta 10, ia berikan 13. Hidupnya tampak sukses dari luar. Karir yang gemilang, pencapaian demi pencapaian. Tapi di balik semua itu ada harga yang harus dibayar. Price didiagnosis menderita anemia parah yang langka dan mengalami komplikasi jantung. Akibatnya terlalu lama memaksakan diri bekerja melampaui batas tubuhnya sendiri. Dan dari situlah ia mulai mempertanyakan satu hal yang selama ini dianggap kebajikan oleh masyarakat modern. Benarkah kerja keras selalu baik? Dan benarkah istirahat selalu berarti kemalasan? Welcome back to my channel Miracle of Desires. Halo semuanya, nama saya Miswanto. Kali ini kita akan membahas poin-poin penting dari buku tersebut. Poin pertama, apa sebenarnya kemalasan itu? Bayangkan kamu punya seekor kucing atau anjing peliharaan. Setiap hari ia hanya makan, bermain, dan tidur. Tidak menghasilkan apa-apa, tidak menyelesaikan tugas, tidak memenuhi target. Tapi apakah kamu menganggapnya tidak berharga? Apakah kamu menyayanginya hanya jika ia produktif? Tentu tidak. Lalu tanyakan pada dirimu, mengapa standar itu berbeda ketika diterapkan pada manusia dan pada dirimu sendiri? Inilah yang Price soroti. Stigma malas telah menciptakan sebuah keyakinan yang sangat berbahaya, bahwa manusia perlu menjadi produktif terlebih dahulu agar berhak merasa berharga, bahwa istirahat harus diperoleh, bukan diberikan, bahwa jika kamu tidak sedang menghasilkan sesuatu, maka kamu sedang membuang waktu. Padahal Price mengajak
kita untuk mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda sama sekali. Bagaimana jika yang kita sebut malas sebenarnya adalah sebuah tanda bahaya, tanda bahwa tubuh dan pikiran kita sudah terlalu lama dipaksa melampaui batasnya, tanda bahwa kita butuh istirahat, bukan sebagai hadiah, bukan sebagai kelonggaran, tapi sebagai kebutuhan dasar yang sah. Dan ketika kita mulai melihat kemalasan bukan sebagai kekurangan yang harus diperbaiki, tapi sebagai pesan yang perlu didengar, sesuatu yang indah mulai terjadi. Kita menjadi lebih sayang kepada diri sendiri. Poin kedua, tubuhmu lebih jujur daripada pikiranmu. Pernah tidak, di tengah-tengah bekerja, tiba-tiba pikiranmu melayang entah kemana. Kamu menatap layar, tapi tidak ada yang masuk ke otakmu. Kamu membaca kalimat yang sama 3 kali dan tetap tidak memahaminya. Kamu mungkin menyebutnya malas, tidak fokus, tidak disiplin, tapi Price menawarkan penjelasan yang berbeda dan yang jauh lebih akurat secara ilmiah. Tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa dalam memberikan sinyal. Masalahnya, kita sudah terlatih selama bertahun-tahun untuk mengabaikan sinyal-sinyal itu. Karena kita diajarkan bahwa mengikuti sinyal tubuh adalah ancaman bagi produktivitas. Price memperkenalkan sebuah fenomena yang disebut microsleep, sebuah momen ketika seseorang tertidur selama beberapa detik, seringkali tanpa menyadarinya. Matanya mungkin masih terbuka, badannya masih tampak sigap, tapi otaknya berhenti memproses informasi seperti komputer yang mengalami gangguan. Bayangkan, kamu sedang mengemudi dalam kondisi itu. Satu momen microsleep bisa menjadi perbedaan antara selamat dan celaka. Tapi kita tidak hanya berbicara soal kurang tidur. Price menjelaskan bahwa ketika pikiranmu tiba-tiba melayang di tengah pekerjaan, itu bisa berarti kamu sudah terlalu lama fokus pada satu tugas tanpa jeda. Otakmu sedang meminta stimulasi yang berbeda. Mungkin interaksi sosial, mungkin gerakan fisik, mungkin sekedar udara segar selama 5 menit. Atau mungkin kamu memang sudah menyentuh batas kapasitasmu untuk hari itu. Dan itu bukan kelemahan, itu adalah kenyataan biologis yang berlaku untuk semua manusia tanpa terkecuali. Jadi, banyak hal yang kita cap sebagai kemalasan sebenarnya adalah respon tubuh yang sangat wajar terhadap kondisi yang tidak wajar. Terlalu banyak bekerja, terlalu sedikit beristirahat, dan terlalu lama tidak mendengarkan diri sendiri. Tidur yang cukup, makan yang teratur, jalan sejenak untuk beristirahat. Ini bukan kemewahan, ini adalah bahan bakar yang memungkinkan kamu untuk berfungsi sebagai manusia. Poin ketiga, kerja keras tidak selamanya baik. Ini mungkin adalah hal yang paling sulit untuk diterima, karena sejak kecil kita diajarkan sebaliknya. Kerja keras adalah kebajikan, kerja keras adalah karakter, kerja keras adalah jalan menuju kesuksesan dan keberhasilan. Dan memang ada kebenarannya. Kita butuh kerja keras untuk bertahan, untuk berkembang, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tapi Price mengajukan pertanyaan yang penting. Kapan kerja keras berubah menjadi sesuatu yang justru merugikanmu? Ketika kita menjadikan kerja keras sebagai satu-satunya ukuran nilai seseorang, sesuatu yang berbahaya mulai terjadi. Kita mulai memandang orang lain dengan kacamata yang sama, menilai mereka berdasarkan seberapa keras mereka bekerja, seberapa produktif mereka, seberapa sedikit mereka beristirahat. Orang yang tampak santai menjadi ancaman, orang yang mengambil jeda menjadi bahan penilaian. Dan dalam diam, kita juga mulai mengisolasi diri.
karena kita percaya bahwa semua hal harus bisa kita kerjakan sendiri, bahwa meminta bantuan adalah tanda kelemahan, maka kita tidak akan pernah meminta tolong dan kita juga tidak akan pernah benar-benar menolong orang lain dengan tulus. Ini semua berakar dari satu keyakinan yang sudah terlalu lama kita telan mentah-mentah, bahwa malas itu buruk dan kerja berlebihan itu baik. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Price memberikan sebuah langkah yang terdengar sederhana, tapi membutuhkan keberanian yang nyata untuk dijalani. Terimalah momen tidak produktif itu apa adanya. Ketika pukul 3 sore dan kamu tidak bisa fokus, jangan langsung menyalahkan dirimu. Jangan langsung mencari kopi atau memaksakan semangat yang tidak ada. Sadari bahwa mungkin memang ini bukan waktumu yang paling produktif hari ini. Ambil jeda. Ngobrol sebentar dengan rekan kerja, berjalan santai, biarkan tubuhmu bernapas. Sama halnya dengan perasaan-perasaan yang muncul. Frustasi, lelah, marah, jenuh, jangan langsung ditekan atau diabaikan. Karena semua perasaan itu mungkin adalah tanda bahwa kamu sudah melakukan terlalu banyak hal dengan ekspektasi yang terlalu tidak masuk akal. Dan di atas semua itu, Price mengajukan pertanyaan yang mungkin jarang kamu tanyakan pada dirimu sendiri. Di antara semua tuntutan, semua ekspektasi, semua standar yang harus kamu penuhi, apa yang sebenarnya penting bagimu? Bukan penting menurut atasanmu, bukan penting menurut orang tuamu, bukan penting menurut standar yang dibentuk oleh masyarakat, tapi penting menurut dirimu sendiri. Karena ketika kamu mulai mendengarkan kemalasan dari sudut pandang yang berbeda, bukan sebagai musuh yang harus dikalahkan, melainkan sebagai pesan yang perlu dipahami. Kamu perlahan akan mengenal dirimu lebih dalam. Apa yang benar-benar dibutuhkan tubuhmu? Apa yang ingin disampaikan perasaanmu? Apakah yang sedang kamu lakukan saat ini sudah melampaui batas dan bisa berbahaya bagi kesehatanmu dalam jangka panjang? Dan pada akhirnya, kamu mungkin akan sampai pada sebuah kesadaran yang membebaskan. Kamu tidak perlu menjadi karyawan yang sempurna. Kamu tidak harus mendapatkan nilai 100 di setiap aspek kehidupan. Kamu cukup menjadi dirimu sendiri yang tahu apa yang ia inginkan dan apa yang sesungguhnya membawa kebahagiaan baginya. 3 poin dari buku ini membawa kita pada sebuah undangan yang jarang kita terima dari dunia modern. Undangan untuk berhenti sejenak dan mendengarkan. Mendengarkan tubuh yang sudah lama berbicara namun sering diabaikan. Mendengarkan perasaan yang sudah lama ditekan demi produktivitas. Dan mendengarkan suara yang paling dalam. Suara yang tahu apa yang benar-benar kamu butuhkan. Jauh di bawah semua tuntutan dan ekspektasi yang menumpuk di atas bahumu. Kemalasan tidak ada. Yang ada adalah manusia yang lelah, yang membutuhkan istirahat, dan yang sudah terlalu lama tidak diberi izin untuk sekedar menjadi manusia. Sudah saatnya kamu memberikan izin itu kepada dirimu sendiri. Silahkan komen dan tulis di kolom komentar pelajaran dan pesan apa yang kamu dapat ketika kamu membaca buku ini. Thank you. See you in the next video.